Baik, di sini saya akan membuat video tentang pengembangan simulasi LAN. Jadi, pertama gitu kita akan membuka Cisco Packet Tracer. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat PC, router dan switcher terlebih dahulu. Jadi yang pertama, di sini saya akan memasukkan switch terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang 2950/24. Kemudian saya akan meletakkan 6 PC. Sini saya rapikan terlebih dahulu. Saya tambahkan lagi satu PC. Jadi ini itu anggapannya ruangan pertama memiliki satu switch dan 7 PC. Kemudian kita buat ruangan selanjutnya dengan cara yang sama, itu menambahkan switch terlebih dahulu dengan model yang sama. Kemudian untuk ruangan yang kedua ini saya menggunakan 6 PC. Kita akan rapikan sedikit. Oke, untuk ruangan kedua sudah jadi. Selanjutnya untuk ruang ketiga juga sama seperti ruangan kedua. Saya menggunakan satu switch dan 6 PC. Kita rapikan sedikit dahulu. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah router. Untuk routernya sini saya menggunakan yang PT router. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan PC-PC yang ada dalam satu ruangan ini. Caranya itu kita menggunakan yang ini, automatically choose connection type, jadi agar otomatis dia memilih kabel yang sesuai. Caranya tinggal diklik kayak switchnya, kemudian tarik ke PC. Lakukan cara yang sama ke semua PC yang ada. Lakukan juga ke ruangan yang lain.
Kemudian yang ketiga juga sama. Oke, jika sudah semua PC tersambung dengan switchnya masing-masing, selanjutnya kita akan menghubungkan semua switch ini dengan router yang ada di tengah-tengah ini. Tapi sebelumnya kita harus menambahkan dulu slot untuk menambahkan atau menghubungkan switchnya ke dalam router. Karena sini baru dapat 2 slot aja, 2 port saja. Setelah itu kita mematikan dulu routernya. Kemudian kita masukkan yang PT router NM1CFE. Tarik saja ke slot yang tersedia. Jika sudah, kita nyalakan kembali dan kita bisa menghubungkan semua switch ini ke dengan router. Jika semua sudah terhubung, kita adalah melakukan konfigurasi IP address-nya. Di sini saya sudah membuat konfigurasi yang terdiri dari network address, first stable address, last stable address, broadcast address, gateway, subnet, dan jumlah host. Untuk ruangan pertama itu, network address-nya itu adalah 192.168.1.0. Kemudian untuk first stable address-nya yaitu 192.168.1.2. Last stable address-nya 192.168.1.14. Kemudian broadcast-nya itu 192.168.1.15. Kemudian untuk gateway itu sendiri 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya sendiri 255.255.240 atau //29. Untuk ruangan 2, network address itu 192.168.2.0. First stable-nya 192.168.2.2. Broadcast-nya itu 192.168.2.15. Kemudian untuk gateway-nya itu 192.168.2.1. Untuk subnet mask itu sama. Kemudian untuk ruangan 3 192.168.3.0. First stable address-nya itu 192.168.3.2. Last stable address-nya itu 192.168.3.14. Broadcast-nya itu 192.168.3.15. Kemudian untuk gateway itu 192.168.3.1 dan untuk subnetnya sama. Pertama kita akan lakukan konfigurasi di ruangan 1. Caranya itu kita dengan klik PC-nya, kemudian config. Bagian gateway to DNS IPv4 ini, di sini kita masukkan gateway-nya untuk ruangan 1. Jadi kita sebelumnya gateway untuk ruangan 1 itu adalah 192.168.1.1. Jadi di sini kita masukkan 192.168.1.1. Kita copy. Selanjutnya kita ke fast internet 0. Di sini kita masukkan di IPv4 address itu kita masukkan first stable address-nya. Di ruang 1 first stable address-nya itu adalah 192.168.1.2. Jadi kita masukkan 192.168.1.2. Untuk subnetnya ini kita sesuaikan 225.255.255.240. Jika sudah, kita kembalikan dan lanjut ke PC lainnya. Caranya masih sama, default gateway yang masih sama. Untuk IPv4 address itu ditambah 1 karena sebelumnya 192.168.1.2. Jadi di sini selanjutnya itulah 1.3. Subnetnya juga masih sama.
Ini sama dapat gateway-nya terus berarti 1.1 IPv port address-nya itu kita tambah lagi jadi menjadi 1.4 dan address-nya sama. Lakukan cara ini ke semua PC yang ada di ruangan 1. Jadi tambah 1.5 ini 2.40. Yang 5 tambah 1 jadi 6 2.40. Yang jadi 7 2.40. Dan terakhir jadi 1.8 2.40. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan percobaan melakukan pengiriman pesan dari PC lain satu ke PC lainnya. Coba dari PC 0 ke PC 4. Sudah sukses. Coba ke PC 2 ke PC 5. Sudah sukses. Jika sudah sukses, itu artinya sudah berhasil melakukan pengiriman. Jadi untuk di ruang 1 ini sudah selesai. Lalu kita ke ruangan kedua. Di ruangan kedua sama seperti di ruang 1, kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap PC yang ada di ruangan ini. Kita klik dulu PC-nya, config. Nah, untuk default gateway ini kita lihat lagi. Untuk ruangan 2, gateway-nya itu adalah 192.168.2.1. Jadi kita masukkan 192.168.2.1. Untuk IPv4 address-nya juga sama ditambah 1 seperti sebelumnya. Jadi 2. Subnet-max-nya juga sama. Kita lakukan langkah tersebut ke semua PC yang ada. IPv4 address saja untuk ditambahkan 1 di angka terakhir. 3 jadi 3 tambah 1 4. Cepat jadi 5. Tujuh 6. Dan yang terakhir jadi 7. Oke, jika sudah semua, kita bisa lakukan percobaan lagi seperti yang sebelumnya, dan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC lainnya. Sini kita akan coba dari PC 7 ke PC 12. Sudah sukses. PC 9 ke PC 11. Sudah sukses. Dan kita coba lagi PC 8 ke PC 12. Sudah sukses. Jadi konfigurasi IP pada ruangan kedua sudah sukses dilakukan. Nanti kita ke ruangan ketiga. Cara masih sama. Klik PC-nya, config. Kita kemudian masukkan default gateway-nya. Untuk gateway pada ruangan 3 yaitu 192.168.3.1. Kita masukkan 192.168.3.1. Kemudian IPv4 address saja tambahkan 1 seperti sebelum-sebelumnya. Masa juga sama. Lakukan cara ini ke PC-PC lainnya seperti sebelum-sebelumnya. Oke. 40. Oke, ini IPv4 address-nya tambah 1. 40.
gateway IPv4 terus tambah 1 240 gateway IPv4 terus tambah 1 240 dan yang terakhir gateway-nya IPv4 terus tambah 1 dan jadi 240. Oke, jika sudah, kita bisa lakukan percobaan seperti sebelum-sebelumnya. Sukses. Sudah sukses. Nah, karena sudah sukses, jika kita mencoba untuk mengirimkan misalnya dari PC ruang 1 ke ruangan 2, akan menjadi valid. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi pada router yang ada. Jadi caranya itu, kita bisa lakukan konfigurasi routernya. Kita config. Pertama kita dulu cari kabel mana, misalnya kita mau menghubungkan ke ruangan 1. Kita lihat dulu kabel manakah yang menghubungkan antara router ke switch pada ruang 1. Cara untuk mengetahuinya, kita bisa mengaktifkan dulu settingan untuk memperlihatkan nama kabelnya. Nah, jika sudah terlihat, kita klik lagi. Kita lihat kabel yang menghubungkan antara switch dengan router itu adalah FA0/0. Jadi kita ke FA0/0. Di sini kita masukkan untuk IPv4 address-nya itu, kita masukkan gateway-nya. Gateway pada ruang 1 yang tadi kan gateway pada ruang 1 itu 192.168.1.1 192.168.1.1. Untuk subnet max itu 240. Nah, kita jangan lupa di on kan. Jika sudah berwarna hijau, artinya sudah berhasil. Kemudian kita lihat penghubung antara router dengan ruangan kedua. Jadi itu dihubungkan dengan kabel FA1/0. Jadi kita cari fast internet 1/0. Kita masukkan lagi gateway pada ruangan yang kedua. Tadi itu ruangan kedua itu gateway-nya adalah 192.168.2.1. Kita masukkan 168.2.1. subnet max-nya 240. Kita on kan. Selanjutnya kita akan menghubungkan ruangan yang terakhir, yaitu router dan switch pada ruangan ketiga. Kita lihat lagi, yang menghubungkan antara router dan switch pada ruangan ketiga itu adalah FA6/0. Kita ke fast internet 6/0. Kita masukkan IPv address-nya. Tadi itu gateway pada ruangan ketiga, yaitu 192.168.3.1. 168.3.1. Kemudian subnet max-nya 240. Boleh kita on kan. Jika sudah, kita tunggu dulu untuk agar tanda ori ini berarti bertanda segitiga hijau seperti yang lainnya. Kita matikan dulu settingannya agar terlihat jelas. Nah, kemudian kita tunggu dulu agar berwarna hijau. Nah, jika sudah berwarna hijau, kita bisa langsung mencobanya, mengirimkan pesan dari ruangan lainnya ke dari satu PC dalam ruangan 1 ke ruangan yang lainnya. Lalu kita coba mengirimkan pesan dari PC ruangan 1 ke ruangan 2. Kita lihat dulu masih valid. Kita coba lagi. Dan sudah sukses. Sekarang kita coba dari ruangan 1 ke ruangan 3. In progress valid. Kita coba lagi. Sukses. Selanjutnya dari ruangan
2 ke ruangan 3. In progress valid. Kita coba lagi. Sukses. Jadi jika semua PC sudah terhubung dan berstatus sukses, artinya konfigurasi lain yang dilakukan sudah berhasil. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.